Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika wajib. Untuk pembahasan kali ini mengenai deret geometri tak hingga. Jadi kita meneruskan untuk materi sebelumnya ya. Sebelumnya kan materi deret geometri. Nah, sekarang deret geometri tak hingga. Tak hingga itu bagaimana? Tak hingga itu berarti tak terbatas ya, banyak sekali. Jadi kita tidak bisa menghitungnya ya, sampai banyak sekali intinya. Nah, dalam deret geometri tak hingga, di sini ada divergen, ada konvergen, ada suku ganjil, kemudian ada suku genap ya. Nah, divergen itu kita lihat angka-angkanya. Angka-angkanya dari 2, 6, 18, 34, dan sampai banyak sekali. Ini kita tidak bisa dihitung dong. Nggak bisa dihitung dong, nggak ada ujungnya ketika kita akan menyelesaikan ini ya. Jadi banyak sekali kan kalau untuk yang sebelumnya itu kita hanya mencari suku ke-20, suku ke-40. Kalau misalnya suku yang banyak sekali atau suku tak hingga disebutnya, itu bagaimana? Ini ketika kita mencari bentuk seperti ini, hasilnya adalah tak hingga karena tidak bisa dihitung, karena tidak bisa ditempuh gitu kan. Nah, kalau misalkan yang ini kan 128, 64, 32, 16, ini selalu berkurang nih. Jadi dibagi setiap setiap pola bilangannya atau setiap sukunya itu dibagi. Nah, tapi ini dia semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti nanti kita akan menemukannya dong hasilnya. Sehingga dia bisa nanti dirumuskan dengan S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R gitu ya. Untuk suku ganjil dan suku genap. Oke, nanti kita bahas untuk suku ganjil dan suku genap ya. Oke, nah kita ke contoh nomor 1. Jumlah deret geometri tak hingga, berarti dari A-nya itu 128, R-nya berapa? R-nya itu suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. 64 dibagi 128, berarti 1/2. Jadi R-nya itu adalah 1/2. Nah, tadi rumus dari S tak hingga, ya, rumus dari S tak hingga itu adalah A dibagi 1 dikurang R. A-nya berapa? 128 dibagi 1 dikurang 1/2. Berarti 128 dibagi 1/2 itu sama dengan 128 dikali 2/1. Gitu kan, sama aja. Ya enggak? Kok jadi 1/128? 128 dikali 2/1 sama aja kan. Berarti ini hasilnya adalah 256 gitu. Jadi suku tak hingganya ada di 256. Maksudnya jumlah dari deret geometri tak hingganya adalah 256. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh yang kedua. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Saya punya bola tenis nih, jatuhkan 2 meter. Memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali sebelumnya. Dia mantul lagi dong ke atas. Kalau kita main tenis kan, atau bola lah, bola apapun itu, ketika dijatuhkan dia akan mantul terus-terusan kan. Jadi akan turun lagi, ini naiknya berarti dari sini, turunnya dari sini, naik lagi gitu kan. Selalu seperti itu ya. Nah, berarti bagaimana? Ini kan 2/3. 2/3 naik katanya. Naiknya itu 3/4. Berarti 2 dikali 3/4 sama dengan 6/4 atau 3/2 ya. Ketika naik berarti dia ada di 3/2. Kita tulis di sini 3/2 ya. Kemudian kalau turun dia tetap sama dong ya. Turun dia tetap 3/2. Ini turun, tapi dia naik lagi pasti. Naik lagi berapa kali bagiannya? Berarti 3/2 dikali 3/4 sama dengan 9/2. 9/8 gitu kan. 9/8. Nah, maka di sini ada bola naik, ada bola turun. Kita harus cari tahu dulu. Untuk yang tak hingga naik, turun dulu nih. Bola turun.
bola turun itu kan berarti A-nya 2 meter, ya kan? Karena di sini diawali dengan 2 meter. Ya. Sekarang kalau bola naik, bola yang naik itu berarti di awalnya berapa? 3/2. Kalau R, ya, ini A. Ini A-nya 3/2. A-nya A sama dengan 3/2 gitu ya. Nah, R-nya berapa? R-nya ya ini 3/4 kalinya. R sama dengan 3/4. Oke, nah ini kan udah ada nih. Kita tinggal mensubstitusi ke rumus S tak hingga. S tak hingga untuk bola turun nih. Sama dengan A dibagi 1 dikurang R. A-nya 2 dibagi 1 dikurang 3/4. 2 dibagi 1 dikurang 3/4 adalah 1/4 kan? Sama dengan 8 gitu ya. Untuk bola naik, S tak hingga sama dengan 3/2 dibagi 1 dikurang 3/4. 3/2 dikali 4/1 berapa? 12/2, 6. Sehingga di sini kita punya nih, S tak hingganya jumlahin aja yang bola turun, bola naik. Berarti 8 ditambah 6 sama dengan 14. Sehingga di sini jumlah seluruh rintasan bola. Jadi bola itu memantul terus-menerus. Itu jumlahnya ada 14 ya, 14 kali atau 14 meter gitu ya. Oke, kita masuk ke deret geometri tak hingga, ganjil dan genap. Kita harus tahu sebelumnya yang ganjil yang bagaimana, yang genap yang bagaimana. Saya akan menjelaskan untuk rumusnya, kenapa ganjil itu seperti itu, kenapa genap itu seperti itu ya. Nah, untuk yang ganjil kita tulis dulu. Di sini kan dalam deret geometri itu ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 sampai dengan UN. Ini A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 ditambah AR pangkat N. Nah, yang ganjil itu berarti nilainya yang mana aja. Ganjil itu kan berarti yang U1, U3, U5 ya. Ganjil, S ganjil. S ganjil itu U1, kemudian U3, U5 gitu ya. Kemudian S genap. S genap itu berarti U2, U4, U6 dan seterusnya gitu kan. Nah, maka kita bisa mengetahui di sini rumus untuk mencari S ganjil dan S genap. Oke. Untuk U1 kan ini A. U3 itu AR pangkat 2, U5 itu AR pangkat 4 gitu kan. Nah, S ganjil ya. Maka di sini nah, ini kan U1-nya A ya, udah dapet A. Kalau R-nya gimana? R itu sama dengan R setelahnya dikurang R setelahnya dibagi R sebelumnya, berarti U3 dibagi U1 atau U3-nya apa nih? Kita ganti U3-nya itu adalah AR pangkat 2. U1 itu adalah A. Berarti R-nya itu adalah R pangkat 2 gitu kan. Nah, S tak hingga itu kan tadi rumusnya itu adalah A dibagi 1 dikurang R. Maka karena di sini S ganjil, ganjil itu R-nya diganti R pangkat 2. Berarti di sininya jadi R pangkat 2. Ini untuk S ganjil gitu. Kalau S genap gimana? Kalau S genap kan biasanya di sini untuk A-nya U2 ya. A-nya itu berarti atau U1. U1-nya ini kan U2. U2-nya itu adalah apa? U2-nya itu adalah AR kan. Nah, ini berarti kita anggap sebagai A gitu kan. Nah, berarti sudah jelas di sini untuk S genap sama dengan A-nya itu diganti oleh AR dibagi ya. Kita tinggal menghitung R. R itu ya udah ini pasti sama nih, U4 dibagi U2. U4-nya berapa?
U4-nya AR pangkat 3. AR pangkat 3 dibagi U2-nya AR. Berarti yang tersisa adalah R pangkat 2 gitu ya. Berarti di sini 1 dikurang R pangkat 2. Nah, sehingga kita punya rumus S ganjil. A dibagi 1 dikurang R kuadrat, S genap. AR dibagi 1 dikurang R kuadrat. Nah, di sini ada hubungan antara S ganjil dan S genap. Jadi, S tak hingga itu kan penjumlahan antara S ganjil dan S genap gitu. Ganjil ditambah S genap gitu ya. Jadi, S tak hingga bisa dijumlahkan S ganjil tambah S genap. Oke, kita ke contoh saja di sini. Jumlah deret geometri tak hingganya adalah 6. Suku-suku yang bernomor ganjil berjumlah 4. S ganjil sama dengan 4. Maka suku pertama deret tersebut adalah yang ditanya adalah A. Nah, gimana cara mencarinya? Di sini kan kita tahu bahwa S tak hingga itu sama dengan ya, S tak hingga itu adalah S ganjil ditambah S genap. Gini kan? S ganjil ditambah S genap. Jika kita punya 1, berarti di sini setengah, di sini setengah, gitu kan. Diisi genap 1, diisi genap setengah, diisi ganjil setengah, gitu ya. Nah, maka ini kan berarti si ganjil itu bagiannya dari si tak hingga. Berarti S ganjil itu merupakan bagian dari S tak hingga. Gitu kan? Nah, berarti ini bisa dong seperti ini. Berarti perbandingannya itu sama dengan tadi kan S tak hingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 dikurang R. S ganjil itu sama dengan A dibagi 1 dikurang R pangkat 2 gitu kan. Nah, ganjil berarti A dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi A dibagi 1 dikurang R gitu ya. Nah, ini tinggal gini aja. A dibagi 1 dikurang R pangkat 2 dikali 1 dikurang R dibagi A. Nih habis, ini habis. Berarti sisanya berapa nih? Nah, kita bisa tahu kan di sini. Nih, coba. Ini kan 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat itu kita bisa ubah menjadi bentuknya seperti ini. 1 dikurang R 1 ditambah R. Nanti dia hasilnya adalah ini ya. Berarti ini bisa kita coret yang ini. Berarti sisanya adalah 1 per 1 ditambah R. Gitu ya. 1 ditambah R. Jadi S ganjil sama dengan S tak hingga. Kalau ada bentuk yang S ganjil dibagi X tak hingga, maksudnya kalau diketahuinya seperti ini pasti hasil akhirnya. Maksudnya hasil akhir dari untuk membandingkan antara S ganjil dan S genap gitu. Berarti kita punya S ganjil dibagi S tak hingga sama dengan 1 dibagi 1 ditambah R. S ganjilnya berapa sih? 4. S tak hingganya 6 sama dengan 1 dibagi 1 tambah R. Berarti setelah ini gimana? Setelah ini ke sini nih. Berarti 4 per 6. Langsung aja kali silang deh. Kali silang. 4 dikali 1, 4. Ditambah 4 dikali R, 4R. Sama dengan 6. 4R sama dengan 2R sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Yang ditanya apa? Suku pertama atau A? Kita tinggal substitusi aja. Tadi kan S tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 dikurang R. S tak hingganya berapa? S tak hingganya itu adalah 6. A dibagi 1 dikurang 1 per 2. Ini kemana nih ngerjainnya ya? Bentar. Oke, berarti 6 dikali 1, 6. 6 dikali setengah dikurang 3 sama dengan A. Berarti A sama dengan 3. Gitu ya. Ini hasil dari A. Jadi, suku pertama deret tersebut adalah 3. Gitu ya. Oke, kita coba ke contoh yang keempat. Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 6 dan rasionya 2/3.
Oke, nah di sini S tak hingganya 6, negatif 6, R-nya 2/3. Yang ditanya suku pertama berarti S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Negatif 6 sama dengan A dibagi 1 dikurang 2/3. Negatif 6 sama dengan A dibagi berapa nih? 5/3. Negatif 6 dikali 5/3 sama dengan A. Ini coret, negatif 10 sama dengan A. Jadi A-nya adalah negatif 10 gitu ya. Maka tadi suku pertamanya adalah negatif 10. Oke, yang terakhir. Diketahui deret geometri tak hingga 81, suku pertamanya 27. Dan suku genap deret tersebut adalah, nah berarti deret geometri tak hingganya itu adalah 81. Suku pertamanya itu adalah 27 gitu kan. Jumlah suku genap berarti gimana? Kita cari dulu di sini. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. 81 sama dengan 27 dibagi 1 dikurang R. 81 kali 1, 81. 81 R sama dengan 27. Negatif 81 R sama dengan 27 dibagi 81. Kok dibagi sih? Kurang fokus nih, udah lapar. Oke, nah berarti berapa? Negatif 81R sama dengan negatif 54. Maka R sama dengan 2/3. Jadi R-nya 2/3. Maka S genapnya sama dengan AR dibagi 1 dikurang R pangkat 2. A-nya berapa? 27 dikali R-nya berapa? 2/3 dibagi 1 dikurang 2/3 pangkat 2. 27 dibagi ini berarti 18 gitu kan. Nah, di sini 18 dibagi 1 dikurang 4/9. 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan. Berarti berapa nih? 1 dikurang 4/9 berarti 18. 9/9 dikurang 4/9, 5/9. 18 dikali 9/5. Gitu kan. Berarti 162/5. Jadi S genapnya itu adalah 162/5. Atau kalau mau disederhanakan, sederhanakan lagi. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan dari barisan dan deret geometri tak hingga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipelajari oleh kalian semua dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, semangat untuk belajar PAS-nya ya, tetap semangat untuk belajar walaupun memang masih belajar di rumah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap fokus. Semoga nanti untuk nilai PAS-nya hasilnya memuaskan, karena ketika memang kalian berusaha, usaha kalian itu tidak akan mengkhianati hasilnya ya. Kebanggaan akan muncul dari apa yang kalian lakukan oleh diri sendiri. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.